Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara dalam doa pagi online GKI Samanhudi. Sungguh kita bersyukur dapat menikmati hari yang baru. Semoga kabar saudara semuanya baik, sehat dan selalu semangat ya. Marilah sebelum kita melakukan semua aktivitas, tugas dan pekerjaan kita, terlebih dahulu kita teduhkan hati dan datang kepada Tuhan dalam doa dan perenungan akan firman-Nya yang memandu kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami terus bersyukur ketika kami menyadari bahwa setiap hari yang baru yang boleh kami nikmati hanya terjadi karena berkat dan anugerah Tuhan. Bahkan juga ketika kami menjalani hari-hari kami, dan di situ Engkau menyertai kami dan selalu menolong dan menopang kami. Karena itu kami bersyukur untuk hari ini, untuk pagi hari yang indah ini, dan menyerahkan segenap kehidupan kami dalam pertolongan dan tuntunan tangan Tuhan yang membimbing kami. Dan kiranya kami juga boleh ditolong untuk mengerti kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan panggilan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, renungan kita hari ini Jumat 28 Februari 2025 berjudul Menghukum tapi Mengampuni. Didasarkan pada Mazmur pasal 99. Mari kita membaca Alkitab kita. Tuhanlah Raja, biarlah bangsa-bangsa gemetar. Ia bersemayam di atas kerubim, biarlah bumi berguncang. Tuhan itu maha besar di Sion, Ia tinggi di atas segala bangsa. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat. Dialah yang kudus, Engkau Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Sujudlah menyembah pada tumpuan kakinya. Dialah yang kudus. Musa dan Harun tergolong imamnya, dan Samuel tergolong orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Dari dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada ketentuannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka, tetapi yang juga membalas perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah pada gunung-Nya yang kudus, sebab Tuhan Allah kita kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suatu perbuatan salah pasti memiliki konsekuensi. Konsekuensi itu bisa berupa banyak hal, misalnya hukuman formal, yaitu dipenjara, hukuman mental, yaitu rasa menyesal, atau hukuman sosial, yaitu rasa malu. Apakah Allah yang kita sembah juga Allah yang tega menghukum umat-Nya? Pertanyaan ini sangat menarik, bukan? Nah, saudara-saudara, dalam kitab Mazmur banyak diungkapkan perihal Allah sebagai Raja yang maha kuasa. Pada bagian yang kita baca tadi, terdapat pula penggambaran tentang Allah yang kuat, kudus, besar, dan dahsyat. Tokoh-tokoh seperti Musa, Harun, dan Samuel pun memuji dan memuliakan kebesaran Allah itu. Ketika mereka melakukan kesalahan, Allah tetap membalas perbuatan mereka. Dan ketika mereka melakukan hal yang baik dan benar, Allah juga memberkati mereka.
Akan tetapi saudara-saudara, Allah tidak hanya membalas perbuatan mereka, melainkan Allah juga mengampuni mereka. Artinya Allah murka dan tidak membiarkan mereka terjerumus dalam kesalahan. Tetapi tidak selamanya ia menunjukkan kemarahannya, karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah yang Maha Kudus adalah juga Allah yang Maha Pengampun. Tidak ada kesalahan yang terlalu berat yang tidak Allah ampuni. Kesan bahwa Allah kerap menghukum umatnya memang tergambar dalam Alkitab Perjanjian Lama. Akan tetapi jangan hanya berfokus pada hukuman-hukuman Allah saja, sebab hal itu akan memberikan kesan bahwa Allah kejam. Sesungguhnya tidak akan dibiarkannya manusia yang bertobat itu binasa, saudara. Oleh karenanya, teladanilah kasih Allah yang mengampuni. Janganlah menutup diri untuk memberi pengampunan hanya karena hati yang penuh kebencian. Saudara, renungan pagi ini mengajak kita untuk menyadari bahwa Allah tidak memiliki toleransi terhadap dosa ataupun kejahatan kita. Setiap kesalahan memerlukan penyesalan dan pertobatan. Dan karena itu, ketika hal itu terjadi, maka pengampunan pun akan diberikan kepada kita. Allah tidak toleransi terhadap dosa, namun Ia juga memberikan anugerah pengampunan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh menyadari kesalahannya, maka mengakuinya, menyesalinya, dan bertobat. Ia menghukum, tapi Ia juga mengampuni. Allah memberikan pelajaran kepada anak-anaknya dalam dasar kasih yang dalam. Jadi Ia tidak menghukum kita karena Ia membenci kita atau ingin menghancurkan kita. Ia menghukum kita justru untuk mengembalikan dan memulihkan kita dalam relasi yang benar dengan Allah. Karena itu, ketika kita mendapatkan teguran, bahkan juga mendapatkan hukuman atas kesalahan yang kita lakukan, maka marilah kita selalu mengingat bahwa itu adalah salah satu juga wujud kasih Tuhan kepada kita. Jangan kita berkecil hati dan juga menyesali diri, tetapi marilah kita datang kepada Tuhan dan menyatakan penyesalan kita dan juga pertobatan kita, dan kita percaya bahwa sebesar apapun kesalahan kita, seberat apapun pelanggaran kita, asalkan kita sungguh-sungguh mengakuinya, menyesalinya, dan kita bertobat, maka pengampunan Allah selalu tersedia bagi kita. Firman Tuhan ini sungguh melegakan kita, bukan? Karena sekalipun dalam berbagai keterbatasan dan kelemahan kita bisa jatuh ke dalam kesalahan dan dosa, namun kasih anugerah Tuhan selalu merangkul kita dan tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita. Namun demikian kita juga diingatkan, bukan karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita kemudian terus menerus hidup dalam berbagai kesalahan dan kegagalan, tapi kita juga harus terus berjuang untuk melawan kecenderungan dosa yang masih ada dalam diri kita. Kita melakukannya dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan sebagai rasa syukur kita mewujudkannya dengan cara menjaga hidup kita demikian rupa agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun ketika karena suatu kondisi dan keadaan akhirnya kita gagal, kita terjatuh dalam kesalahan kita, maka kita percaya bahwa dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan selalu tersedia pengampunan dan kesempatan untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Jadi setiap hari kita selalu belajar dan bertumbuh menjadi orang yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari kemarin.
besok lebih baik dari hari ini. Demikian sampai pada saatnya Tuhan menyempurnakan kita dengan kehidupan yang sempurna dalam kedatangannya yang kedua kali. Tuhan menolong kita untuk boleh melakukan firman Tuhan ini hari ini bahkan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami menyadari bahwa dalam berbagai hal kami sering mengalami kegagalan dan kejatuhan karena kesalahan dan berbagai dosa yang kami perbuat. Kami menyadari kami penuh dengan berbagai kelemahan yang membuat kami terjatuh dan gagal. Namun kami sungguh bersyukur firman Tuhan pagi ini menguatkan kami bahwa Engkau Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kasih. Sehingga Engkau berkenan untuk memberikan pengampunan kepada setiap penyesalan dan pertobatan kami. Maka biarlah Tuhan Engkau terus menolong kami dan menguatkan kami yang lemah ini. Roh yang Kudus terus meneguhkan kami dan membimbing kami untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Dan terus-menerus bersandar pada kekuatan kasih dan kuasa-Mu yang menolong kami untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karenanya kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengerti, semakin mampu untuk hidup berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga mohon pertolongan Tuhan agar kami juga terus belajar menyambut saudara-saudara kami, orang-orang di sekitar kami yang juga melakukan hal-hal yang menyakiti, mengecewakan, dan melukai hati kami. Mampukan kami untuk juga boleh mengampuni mereka dan memberikan mereka kesempatan juga untuk boleh melakukan hal yang lebih baik. Biarlah damai sejahtera Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami di tengah-tengah keluarga, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dan setiap kali kami melukai sesama kami boleh segera menyadari dan merubah kehidupan kami, dan setiap kali sesama kami melukai dan mengecewakan kami juga terus belajar untuk boleh mengampuni mereka dan memberikan kesempatan kepada mereka juga untuk melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, karena pertolongan-Mu, karena anugerah-Mu, kami akan melangkah dan menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.